Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2024C. Perkenalkan, saya Ria Rahma Serta Ramadhani dengan NIM 118. Saya Fauzan Zulfami dari NIM 112. Saya Diana Wardani dari NIM 08PC. Kami di sini sedang berada di Kampung Peneleh, Kota Surabaya. Nah, asalkan kalian tahu, Kampung Peneleh ini merupakan kampung yang sangat bersejarah. Mulai dari adanya penemuan sumur jebong yang diduga peninggalan dari Kerajaan Majapahit, rumah tempat Soekarno lahir, Langgar Duku Kayu, Masjid Jami Peneleh yang diyakini sebagai masjid tertua di kota Surabaya, hingga ada rumah Hos Cokroaminoto dan juga pemakaman Eropa. Sumur Jebong ditemukan pada tanggal 31 Oktober 2018 secara tidak sengaja saat penggalian tanah untuk proyek box culvert. Temuan berupa cabang bertemu dua yang menggunakan bis terakota terbuat dari tanah liat dengan kedalaman 2 meter dengan diameter 83 cm dan ketebalan 2,5 cm. Seperti ini hampir sama dengan temuan di situs Trowulan, Mojokerto. Sehingga sumur Jobong diidentifikasi sebagai sumur yang mirip dengan Jobong atau sumur di era Kerajaan Majapahit. Penemuan arkeologi ini menjadi salah satu bukti bahwa kawasan Peneleh merupakan kawasan delta yang menjadi tujuan pemukiman atau munculnya sebuah peradaban. Ditemukannya sebuah sumur Jobong beserta beberapa fragmen keramik, tembikar atau gerabah, dan fragmen bata kuno ini menunjukkan bahwa di sekitar Jalan Pandian tersebut pernah ada aktivitas manusia pada masa lalu atau masa klasik. Berikut adalah temuan tulang saat penggalian sumur Jobong. Diidentifikasi tulang ini milik hewan dan manusia. Nah, teman-teman, di Kampung Peneleh ini juga menyimpan tempat rumah lahir Soekarno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Oke teman-teman, di sini terdapat anggota keluarga kecil dari Raden Sugeni Sastrodiarjo yang merupakan ayah dari Insinyur Soekarno. Yakni ini fotonya, dan ini adalah ibunya, Ida Ayu Nyomanrai. Ini juga Hosno Sastrodiarjo adalah nama dari Insinyur Soekarno. Dan ini satu-satunya saudara dari Soekarno, Raden Soekarmini. Di sini juga terdapat sejarah-sejarah dari keluarga Insinyur Soekarno. Di sini juga terdapat sejarah dari Kampung Peneleh. Peneleh merupakan salah satu kawasan tertua di Surabaya yang disebut sudah ada sejak 1275. Di sini ada perbedaan petanya dari tahun 1275 dan 1940. Terdapat juga beberapa ruangan. Yang pertama ini adalah ruangan yang memperlihatkan ilustrasi dari kehidupan Insinyur Soekarno. Dan ini ruangan terakhir di sini. Kita masuk. Di sini terdapat ruangan terakhir, yakni argumen gambaran cerita dalam hidup Insinyur Soekarno yang dibagi dalam 3 fase. Yang pertama ada kelahiran, perjalanan belajar, dan juga proklamasi. Dan di sini kita bisa duduk di sini agar diperlihatkan ilustrasi dari 3 fase tersebut. Saya akan coba duduk di sini. Bisa kalian lihat di situ terdapat ilustrasi yang saya bicarakan tadi. Di Kampung Peneleh juga ada Langgar Duku Kayu yang didirikan pada tahun 1893 di bulan pertama. Langgar Duku Kayu pernah menjadi tempat mengaji Bung Karno semasa kecilnya. Langgar Duku Kayu juga pernah menjadi tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, jejak kekunuan Langgar Duku Kayu bisa dilihat dari adanya Al-Quran yang berstempel Kerajaan Hindia Belanda. Ada juga tongkat mimbar yang menyerupai pusaka tombak di bangunan atas langgar, dan juga ada lembaran rumusan ilmu falak
yang berisi catatan jadwal sholat dan hari besar Islam, serta grendel atau kunci pintu langgar dari pabrikan Belanda yang masih utuh sampai saat ini. Di Kampung Peneleh Gang 5 terdapat Masjid Jami Peneleh yang diyakini sebagai masjid tertua di Surabaya. Masjid ini didirikan pada abad ke-14 oleh Raden Rahmat ketika menempuh pendidikan menuju Ampel sebagai hadiah dari Raja Majapahit. Ketika perjalanannya, Raden Rahmat bersinggah di sebuah kampung Peneleh dan akhirnya Raden Rahmat berbaur dengan masyarakat sekitar sehingga didirikanlah Masjid Jami Peneleh di tempat tersebut. Jika dilihat dari atas, masjid ini tampak seperti perahu terbalik yang menghadap ke sisi barat dengan filosofi mengajak muslim untuk beribadah ke arah kiblat. Dan untuk memasuki bagian dalamnya masjid ada 10 tiang yang memiliki julukan Soko Guru dengan bahan kayu jati yang kokoh dan tersambung dengan langit-langit masjid. Nuansa klasik masjid ini sangat kental dengan aksen kayu berwarna coklat, jendela berukuran besar, dan 25 ventilasi dengan ukiran aksara Arab bertuliskan nama 25 nabi. Nah teman-teman, di Kampung Peneleh ini juga ada makam Belanda yang biasanya disebut dengan De Begraafplaats. Makam De Begraafplaats yang memiliki luas 6,5 hektar telah diresmikan pada tanggal 1 Desember 1847. Makam ini menjadi bukti sejarah Surabaya pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Makam De Begraafplaats adalah tempat peristirahatan terakhir tokoh penting dan pejabat kolonial Belanda yang tinggal di Surabaya. Nah, teman-teman, di sini itu ada beberapa makam dari pejabat kolonial Belanda ya. Nah, plot twistnya di sini, di dalam makam sini yang lebarnya sangat lebar ya, ini itu ternyata nggak cuma 1 orang tapi ada 4 orang. Nah sedangkan yang di sini di makamnya Ibu Rusten in Vrede itu ada kisaran 40 orang yang berada dalam makam ini ya. Ibu Rusten in Vrede itu merupakan penyebar agama Kristen di Pulau Jawa. Nah, sedangkan untuk makam-makam yang berlubang kayak gini itu biasanya udah diambil sama keluarganya. Tapi biasanya itu juga diambil 1 atau enggak 2. Karena mayat-mayat yang diambil ini hanya mayat yang diketahui identitasnya oleh keluarganya itu sendiri. Nah, lihat teman-teman di sini banyak banget kan yang sudah berlubang-lubang ini. Rumah Hos Cokraminoto juga berada di komplek Kampung Peneleh yang terletak di Jalan Peneleh Gang 7 Surabaya. Rumah ini menjadi tempat belajar tokoh-tokoh muda perintis kemerdekaan termasuk Insinyur Soekarno semasa muda. Dari tampak depan, rumah Hos Cokraminoto terasa nuansa klasik Jawa yang sederhana. Rumah yang dibangun pada 1870-an memiliki pagar setinggi 1 meter dan 4 pilar penyangga atap di bagian depannya. Pada ruang tamunya terdapat 4 buah kursi kuno dan meja yang disusun rapi pada sebelah kanan ruangan. Rak peralatan rumah tangga dengan 5 foto kuno Hos Cokraminoto saat aktif di Sarekat Islam. Sedangkan di bagian dalamnya ada 2 kamar yang saling berhadapan. Ada pula sebuah kamar yang menyatu dengan bagian atap tempat Hos Cokraminoto mengajar murid-muridnya. Nah, dengan adanya Kampung Peneleh yang dijadikan sebagai wisata dapat menunjang perekonomian warga sekitar. Seperti contohnya ada UMKM yang labanya meningkat karena banyaknya pembeli dan tarif parkir bertarif.
Ya, dan juga ada Ada juga toilet umum, serta dapat mempermudah masyarakat sekitar dan wisatawan mempelajari nasionalisme. Nah, selain nasionalisme juga kita dapat mempelajari tentang pergerakan Islam di daerah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.